Ya, baiklah, saya akan mengaplikasikan bagaimana untuk mengajari atau dalam mata kuliah perkembangan hewan. Perkenalkan, saya Stefani Selomita Manusama, NIM 1950744. Dalam praktek mata kuliah kali ini saya ambil untuk materinya dalam materi kita fertilisasi. Nah, fertilisasi, belajar mengenai fertilisasi itu bukan lagi hal yang tidak booming. Fertilisasi kita tahu bersama yaitu adalah pembuahan. Nah, untuk fertilisasi itu dia adalah proses peleburan spermatozoa dan sel telur yang meliputi inti genom dan sitoplasma. Jadi, fertilisasi ialah proses peleburan spermatozoa dan sel telur yang meliputi genom dan inti genom dan sitoplasma. Nah, ada juga yang berbunyi seperti ini. Fertilisasi suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, dalam sel gamet jantan dan betina juga dia akan membentuk yang namanya sigot. Yang namanya sigot yang mengandung satu sel. Jadi untuk sigot sendiri itu dia memiliki satu sel. Nah, secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum. Jadi, secara embriologi juga fertilisasi ini ialah pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum. Juga dalam pemasukan faktor hereditas ini pejantan ke ovum, dia melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Jadi dia menggunakan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Nah, belajar tentang fertilisasi kita juga harus mengerti apa fungsi dari fertilisasi. Nah, fungsi fertilisasi juga dia adalah terutamanya kita tahu bersama yaitu untuk mengaktifkan sel telur untuk memulai proses perkembangan, menurunkan materi genetik dari jantan dan betina ke anak, membuat jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid. Jadi untuk fungsi fertilisasi sendiri juga dia memiliki fungsi perkembangan menurunkan genetik dari jantan ke betina untuk ke anak, membuat jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid lagi. Juga untuk menentukan jenis kelamin anak. Nah, belajar tentang fertilisasi juga kita harus mempelajari yang diperlukan dalam fertilisasi, yaitu beberapa hal yang diperlukan dalam proses fertilisasi. Nah, kita harus tahu bersama, yang pertama ada sel telur. Sel telur, yang kedua ada sel sperma. Nah, yang ketiga ada tuba falopi dan rahim. Jadi, sel telur dan sel sperma itu dia bertemu dalam tuba falopi. Jadi kita tahu bersama dan kita harus tahu sel telur dan sel sperma itu dia bertemu dalam tuba falopi. Nah,
dalam perkembangan dia setelah dia pertemuan dalam tuba falopi, dia juga berkembang juga dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Jadi selama kurang lebih 9 bulan dia berkembang di dalam rahim. Nah, dan sehabis itu dia melahirkan. Jadi kita ambil contoh dalam fertilisasi dalam manusia juga mengandung 9 bulan dalam rahim. Jadi kita harus tahu fungsi apa itu sel sperma, dari fungsi dari sel telur, fungsi dari tuba falopi dan rahim dalam proses fertilisasi. Nah, untuk proses-proses pembuahan terjadi, berikut ini adalah beberapa tahap yang diperlukan selama proses pembuahan. Yang pertama ada proses pematangan sel gamet. Tahap utama dari fertilisasi adalah proses pematangan kedua sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Nah, untuk yang kedua dia ada ovulasi. Setelah kedua sel gamet sama-sama matang, maka harus terjadi proses ovulasi terlebih dahulu. Nah, harus terjadi proses ovulasi terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, ejakulasi umumnya. Ejakulasi umumnya ini proses pembuahan terjadi secara alami, yaitu dengan cara hubungan intim, sehingga terjadi ejakulasi dan jutaan sel sperma masuk ke dalam vagina. Jadi jutaan sel sperma dia dalam ejakulasi umumnya dia proses pembuahan terjadi secara alami, yaitu dengan cara hubungan intim, sehingga terjadi ejakulasi dan jutaan sel sperma masuk ke vagina. Nah, yang keempat dia ada kapasitasi spermatozoa. Kapasitasi spermatozoa ini selama proses penyelaman sperma di dalam sistem organ kewanitaan. Jadi dia dalam kapasitas spermatozoa ini itu selama penyelaman sperma di dalam sistem organ kewanitaan. Jadi sperma akan mengalami kapasitas. Nah, yang kelima dia ada perletakan spermatozoa. Setelah mengalami kapasitas, sel sperma harus bisa melekat dulu dengan zona pelusida. Jadi sel sperma dia harus bisa melekat dulu dengan zona pelusida. Nah, yang keenam ada reaksi akrosom. Nah, sebelum spermatozoa menembus zona pelusida, sel sperma harus mengalami reaksi akrosom. Untuk yang ketujuh dia ada penetrasi zona pelusida. Yang ke-8 dia harus pelaburan membran sel gamet. Sel sperma yang berhasil menembus zona pelusida akan masuk ke dalam sitoplasma sel telur dengan melepaskan ekornya. Nah, pas dia masuk dalam yang satu sperma itu masuk berhasil mendapatkan sel telur ini, dia harus masuk dengan harus melepaskan ekornya. Dan kita tahu juga bersama ekornya itu dia lebih mempercepat sel sperma itu masuk atau menembus ke vagina sampai ke sel telur. Nah, untuk juga ada yang perlindungan dari sperma. Nah, untuk kepala sel sperma yang akan masuk akan mengaktifasi sel telur untuk melanjutkan pembelahan meiosis yang berguna untuk proses pembuahan. Nah, yang terakhir dia ada difusi sperma. Difusi sperma dan ovum setelah telur. Nah, untuk itu akan terbentuk pronukleus. Dan berikut kita harus juga belajar yang jenis-jenis fertilisasi. Dia ada 2, dari eksternal. Nah, eksternal dan internal, dari luar dan dari dalam. Untuk eksternal juga khas pada hewan-hewan akuatik.
gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Jadi untuk gamet dia keluar sebelum fertilisasi. Nah, untuk internal dia khas untuk adaptasi dengan kehidupan di darat. Misalnya, sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Jadi seperti manusia misalnya begitu. Dia harus memasukkan sperma, habis itu dia pembuahan begitu. Terjadi pembuahan. Setelah pembuahan, telur itu membentuk membran fertilisasi untuk merintangi pemasukan si sperma lebih lanjut. Kadang-kadang sperma itu diperlukan hanya untuk mengaktifasi telur. Nah, kita juga harus mempelajari 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunan. Nah, ada 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, ovivivipar. Ovipar itu ialah bertelur. Ovipar sendiri itu merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Jadi dia mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Dan vivipar sendiri atau beranak, vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus. Jadi untuk embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Nah, ada juga yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam induk betina. Jadi, itulah perbedaan dari ovipar, vivipar, dan ovivivipar. Ya, kita harus tahu bersama di saat kita mempelajari tentang materi fertilisasi. Nah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.